Oke, jadi kita lanjut hari kedua ini. Kita akan fokus kepada tugas dan tanggung jawab operator scaffolding, prosedur pemasangan, serta pengawasan dan pemeriksaan scaffolding. Walaupun nanti pengawasan dan pemeriksaan scaffolding itu bukan tugas dari operator scaffolding, nggak apa-apa Bapak dan Ibu yang di operator ya dengerin aja. Mungkin suatu saat kan bisa naik jadi pengawas, jadi sudah didengerin gitu. Dan untuk pemeriksaan scaffolding juga memang perlu diketahui oleh operator ya. Karena saat melakukan penginstalan juga nanti dia harus mengecek ya apakah sudah benar apa yang diinstal atau belum. Oke, kita langsung aja. Ini tugas dan tanggung jawab operator scaffolding ya. Jadi yang pertama itu mempelajari dan memahami rencana kerja. Nah, rencana kerja itu bisa berupa detail waktu, kemudian tahapan-tahapan. Mungkin itu nanti dibuat oleh bagian engineering atau dibuat oleh satu tim khusus ya untuk proyek scaffolding ini. Jadi intinya untuk operator scaffolding adalah paham mengenai rencana kerja yang akan dilakukan. Dan intinya kalau belum paham ya mendingan nanya ke pengawasnya sehingga benar-benar memahami untuk proyek atau rencana pembangunan scaffolding yang akan dilakukan. Jadi lebih baik paham daripada nggak paham ya. Karena kalau kita paham untuk suatu pekerjaan, maka hasil kerja kita itu akan lebih bagus daripada kita nggak paham tapi tetap mengerjakan. Jadi dengan memahami rencana kerja, maka kita bisa melihat ke depan ya, oh begini yang diinginkan, jadi kita bisa lakukan sesuai dengan target dan sasaran yang telah dibuat oleh perusahaan umpamanya. Jadi operator harus benar-benar paham, dan kalau memang belum paham, silakan koordinasi dengan manajemen atau dengan pengawas langsung. Kemudian tugas dan tanggung jawab selanjutnya adalah mempelajari dan memahami gambar kerja. Jadi biasanya sama seperti proyek-proyek lainnya, suatu hal itu dibuat gambarnya dulu. Jadi gambar kerja ini akan memudahkan untuk pemahaman ya. Seperti kalau orang ingin membangun satu rumah, maka mereka akan buat gambarnya dulu. Sehingga segala ide, rencana bisa tertuang dalam gambar. Lagi pula dalam gambar itu detailnya mudah terlihat ya, berapa ukurannya, kemudian di mana letaknya dan sebagainya, itu akan lebih mudah terlihat. Nah, demikian juga dalam membangun scaffolding, ini mungkin akan bisa dilihat nanti ada berapa bay ya, kemudian berapa panjangnya berapa, lalu di mana letak posisinya, lalu satu bay itu berapa panjangnya, berapa lebarnya ya, jadi berapa transomnya, dan kemudian berapa ledgernya. Dari situ dengan melihat gambar ini kita sudah punya gambaran lah kira-kira seperti apa scaffolding yang akan dibangun nanti. Nah, kalau belum paham, kembali ya, saya ingatkan, operator harus nanya. Sehingga lebih baik merepotkan di awal daripada merepotkan nanti gitu ya. Jadi biar dibilang pengawas nih terlalu banyak nanya, ya mending kan banyak nanya daripada salah kan.
Jadi mendingan nanya sedetail-detailnya, berusaha memahami gambar kerja yang sudah ada. Dan nanti biasanya gambar kerja itu dibuat oleh bagian engineering, dan belum tentu bebas dari salah ya, pasti mungkin aja ada salahnya. Nah, operator scaffolding juga mungkin harus teliti, melihat. Jangan benar-benar menganggap gambar kerja itu sudah sesuatu yang sempurna dan bebas dari kesalahan. Jadi harus benar-benar memperhatikan juga, sehingga kalau ditemukan sesuatu yang janggal ya, yang nampaknya tidak sesuai, ya segera dilaporkan aja. Ya, kadang-kadang kalau gambar yang salah juga akibatnya pengerjaan scaffolding juga nanti jadi tidak sesuai gitu. Jadi gambar kerja mungkin sudah ditinjau, direview oleh tim engineering, dan ditinjau juga mungkin oleh pengawas. Tapi ya kita antisipasi aja. Belum tentu yang sudah ditinjau para orang-orang itu juga adalah sudah sempurna atau bebas dari kesalahan. Kemudian mempelajari dan memahami regulasi peraturan perundang-undangan. Jadi kemarin kita sudah bahas regulasi peraturan perundang-undangan. Nanti kalau mau lebih detail, silakan dibuka lagi Permenaker nomor 1 tahun 80 ya, tentang konstruksi bangunan. Kemudian ini suara di sekitar saya masuk nggak kira-kira ya? Soalnya sedikit ya. Masuk sedikit. Ini ada pengajian jadi suaranya ribut sekali. Masalah. Ini padahal saya udah pakai. Kedengaran nggak Pak? Kedengaran ya? Iya. Ini saya sudah pakai headphone jadi supaya maksudnya nggak terlalu mengganggu. Kemudian operator juga harus paham SOP ya. Jadi pelototin dulu SOP-nya, pelajari langkah-langkah untuk instalasi, sehingga benar-benar paham. Karena nanti acuan utamanya adalah SOP. Jadi jangan sampai melakukan tindakan instalasi scaffolding itu tidak sesuai dengan SOP, atau melakukan shortcut. Akibatnya tentu kalau ada apa-apa, ada insiden, dan diinvestigasi, kalau ketahuan tidak memenuhi standar operatif prosedur, operatornya akan disalahkan, ya, kena sanksi. Tapi kalau ada insiden sudah sesuai SOP, ya mungkin kesalahan tidak akan ditimpakan kepada operator. Dan mungkin juga ada JSA ya, karena biasanya bekerja di ketinggian itu membuat work permit, jadi mungkin ada JSA. Biasanya JSA sih tidak terlalu berbeda dengan SOP. Cuman JSA ini memang dibuat berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Jadi pada saat dilakukan, sehingga mungkin lebih update. Dan juga JSA ini berisi identifikasi bahaya, kemudian penilaian dan pengendalian risiko, sehingga JSA ini bisa menjelaskan dengan lebih detail dan jelas ya bahaya dan risiko. Kalau di SOP kan enggak, ini hanya langkah-langkah kerja aja. Kemudian operator scaffolding juga melakukan pemeriksaan komponen-komponen scaffolding. Jadi semua cup, pipa, ya, semua bagian-bagian scaffolding itu dicek semuanya. Terutama pipa ya, jangan sampai ada perkaratan, kemudian ada bengkok sedikit pun ya, itu nggak bisa ditoleransi. Ada dekok ya, jadi agak masuk dalam gitu. Nah itu mendingan di-reject aja. Jadi mungkin komponen scaffolding ini apakah dirental atau mungkin memang milik perusahaan sendiri, itu harus segera dilaporkan. Ya. Jadi saat komponen-komponen scaffolding datang, ya, itu langsung dilakukan QC ya, langsung quality control,
Disitulah dilihat ya. Walaupun pengecekannya hanya secara visual aja. Jadi dengan melihat apakah ada kerusakan, bengkok, ada dekok daripada pipanya, dan kalau memang ada, ya, hal itu nggak bisa ditoleransi. Jadi harus langsung di reject dan segera minta ganti ya supaya tidak ada hambatan untuk segera melakukan penginstalan sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat. Kemudian operator scaffolding juga harus mengikuti aturan dan arahan dari pengawas. Ya. Jadi pengawas mungkin memiliki aturan kerjanya sendiri dan operator harus ikut aturan dari pengawas. Pengawas juga yang memimpin pekerjaan itu, dia nanti mungkin memberikan arahan-arahan ya sesuai dengan kapasitasnya sebagai pengawas dan mungkin sebagai pengalamannya, sehingga apa yang diarahkan oleh pengawas itulah yang mungkin harus diikuti juga oleh operator scaffolding. Tapi jangan ABS aja, asal Bapak senang. Pokoknya kalau ada yang salah dari pengawas yang langsung diungkapkan gitu ya. Jadi jangan yang salah juga diikutin juga. Kemudian bekerja sama dengan efektif dalam tim. Jadi istilah bekerja sama ini adalah kemarin sudah saya jelaskan satu arah gitu. Satu arah, satu pemahaman, satu aturan, satu standar. Jadi jangan sampai berbeda-beda. Kalau beda arah, beda pemahaman, beda standar, tentunya tidak bisa dikatakan bekerja sama. Jadi kerjasama itu harus benar-benar memang satu visi, satu tujuan, satu standar, satu pemahaman. Nah, untuk bisa bekerja sama tentunya memerlukan koordinasi. Jadi nanti biasanya dari pengawas yang akan berkoordinasi, kemudian melakukan briefing ya. Biasanya tiap hari sebelum pekerjaan dilakukan briefing. Sehingga disitulah koordinasi dilakukan. Ya, apa yang akan dilakukan hari itu ya dibicarakan dengan singkat, dan kemudian jika ada suatu kendala yang masih ada, mungkin itu langsung didiskusikan ya dan dicari solusinya pada saat tersebut. Kemudian operator juga harus bisa berkomunikasi dengan efektif. Nah, jadi komunikasi dengan efektif itu jangan sampai begitu mungkin ada arahan atau perintah dari manajemen atau pengawas, itu langsung oke, siap. Nah, jangan ya. Komunikasi yang baik itu tentu pertama-tama kasih feedback. Seperti contohnya dari pengawas bilang bla 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 bla. Diulangi lagi, apakah maksud Bapak bla 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 bla? Kalau salah kan mungkin dari pengawas bisa memperbaiki. Bukan, maksud saya bla 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 gitu kan. Nah, lalu konfirmasi lagi terakhir. Oh, maksud Bapak bla 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 bla. Jadi iya itu. Nah, jadi kalau sudah kasih feedback, kalau salah bisa dibenerin. Kalau benar ya iya begitu katanya. Kalau sudah benar ya begitu, konfirmasi lagi. Oke, jadi maksud Bapak begini kan bla bla bla. Nah, itu komunikasi yang efektif. Itu menghindari salah tafsiran, salah komunikasi, ya, salah pengertian. Kalau memang ada pengertian yang lain, yang memang mungkin komunikasinya multi tafsir, ya, itu langsung tanya kembali, ya. Oke, ini maksud Bapak kan tadi begini. Apakah maksudnya mengerjakan begini, gini, gini? Nah, jadi jangan sampai salah tafsir. Jadi gitu ya. Pertama mungkin dari segi kata-katanya udah benar atau enggak. Yang kedua tafsirannya. Jadi harus benar-benar kata-katanya itu tepat, diterima, dan kemudian tafsirannya. Beda kalau komunikasinya by WA umpamanya.
by WA kan tertulis itu, jadi itu lebih mudah dipahami. Kecuali bahasanya multitafsir lagi seperti itu, nah itu harus dikomunikasikan lagi ya untuk dikonfirmasi. Karena kalau sampai ya terjadi kesalahan, operator akan dituntut tanggung jawabnya. Dan mungkin kalau sampai ada fatality ya, fatality itu cacat tetap atau meninggal dunia, itu bisa diseret ke ranah pidana. Nah, jadi hati-hati dalam berkomunikasi, dan kalau operator bilang, enggak, itu kan kata pengawas loh, buktinya apa? Karena kan lisan doang. Kalau pakai WA mungkin ada buktinya, tapi kalau lisan ya nggak ada bukti. Apalagi kalau pengawasnya ternyata mau cuci tangan aja. Enggak, saya nggak pernah bilang begitu. Nah, jadi hati-hati. Kalau hal yang penting, yang bersifat resikonya tinggi, mendingan minta pengawas tertulis ya, jangan orderannya itu lisan. Karena kalau ada apa-apa ya yang bersangkutan bisa cuci tangan gitu. Jadi hal komunikasi ini sangat sensitif, sehingga operator harus benar-benar mampu melakukan komunikasi yang efektif. Dan kemudian memakai alat pelindung diri yang dipersyaratkan ya, umpamanya alat penahan jatuh. Karena kalau di negara kita ini ketinggian di atas 1,8 meter itu sudah dianggap bekerja di ketinggian, sehingga harus memakai alat penahan jatuh atau alat pelindung diri ya, seperti body harness. Karena kalau sudah di atas 1,8 meter nggak pakai body harness, itu mungkin bisa ditegur dan kemudian pekerjaan dihentikan ya kalau ada pihak yang berwenang. Kalau pihak berwenang nggak ada, mungkin ya aman aja kita kerja. Tapi kalau terjadi insiden, nah, terbukti nggak pakai APD, itu lebih parah lagi nanti sanksinya. Jadi mendingan ikutin aturan regulasi yang berlaku, di atas ketinggian 1,8 meter mendingan pakai APD. Kita nggak minta-minta, kalau ada apa-apa ya kita sudah siap ya, mengikuti sesuai regulasi yang ada. Kemudian mempersiapkan area tempat scaffolding. Jadi operator juga melakukan inspeksi ke tempat area scaffolding untuk melihat apakah di situ tanahnya tanah gembur ya, atau tanah lunak, atau memang tanahnya keras. Sehingga sudah bisa dipersiapkan. Kalau tanahnya gembur, lunak, tentu harus memakai sole plate ya. Jadi alas lagi untuk pakai plang ya, atau papan untuk sole plate daripada pipa scaffoldingnya. Jadi ini benar-benar diperiksa oleh operator ya. Dan nanti mungkin tempat areanya tidak hanya tempat terbatas, mungkin luas. Nah, itu semua area seluas yang akan dibangun scaffolding itu yang harus benar-benar diinspeksi. Jadi diperiksa kontur tanahnya, struktur tanahnya dan sebagainya, apakah rata atau miring, berbatu-batu dan sebagainya. Semuanya itu harus diratakan ya, dirapikan. Nah, itu nanti akan disiapkan untuk tempat sebagai landasan daripada struktur scaffolding. Lalu mengikuti briefing reguler. Jadi briefing ini bagian daripada koordinasi dan komunikasi, dan ini sangat penting ya. Jadi kalau bisa setiap briefing harus selalu hadir tepat waktu. Yang biasanya briefing ini dilakukan pada awal hari sebelum melakukan pekerjaan, dan juga akhir hari ya, untuk evaluasi pekerjaan pada hari tersebut. Nah, ini operator harus siap ya. Kemudian sudah memahami rencananya pada hari tersebut, lalu dikonfirmasi lagi saat briefing, saat pengawas akan menyampaikan target tugas pada hari tersebut. Dan kemudian kalau ada masalah-masalah yang perlu dirundingkan, ya itu langsung dibicarakan pada saat briefing pagi. Juga saat briefing sore, ya, masalah-masalah atau kendala-kendala itu kembali bisa dibicarakan ya, atau dievaluasi bersama tim.
Lalu tugas dan tanggung jawab operator selanjutnya adalah melakukan instalasi scaffolding sesuai rencana dan gambar kerja. Jadi kembali acuannya adalah site plan yang sudah dibuat ya atau rencana kerja dan juga gambar kerja. Karena itu akan menjadi acuan dalam operator melakukan instalasi scaffolding. Nah, disinilah ini benar-benar dibicarakan ya. Jadi jangan sampai ada salah tafsir, salah pemahaman. Rencana dan gambar kerja ini harus benar-benar dipahami oleh operator karena operator yang akan melakukan langsung instalasi daripada scaffolding tersebut. Ini mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu ya. Kalau saya sih bisa aja tetap sambil konsep. Karena baru tahu 15 menit sebelum ini akan ada ini, jadi saya nggak sempat nyari tempat alternatif lain gitu. Kemudian melakukan pemeriksaan harian hasil kerja instalasi. Melakukan pemeriksaan harian hasil kerja instalasi. Oke, gini. Jadi setiap melakukan instalasi, ya, selesai hari tersebut, dicek lagi semuanya. Ya. Dicek, diperiksa sambungan-sambungannya, ya, struktur pipanya, apakah semuanya dalam kondisi layak pakai, dan kemudian dicek struktur bangunannya, apakah kokoh atau goyang. Kalau agak goyang mungkin ya diperiksa lagi di mana penyebab goyangnya untuk segera diperbaiki. Ya, jangan sampai udah strukturnya tinggi, baru akhirnya ketahuan dan harus dibongkar semuanya kan. Jadi kerjaan jadi 2 kali lipat gitu. Jadi setiap hari menyelesaikan hari kerja itu dicek lagi semuanya, sehingga kalau ketemu ada sesuatu yang salah, ya kalau perlu dibongkar lagi semuanya untuk pasang lagi besok. Dan kemudian tugas dan tanggung jawab operator scaffolding adalah mencegah bahaya dan resiko. Jadi bagaimana caranya mencegah bahaya dan resiko? Tentu operator scaffolding harus sudah paham, ya, sudah melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko serta pengendalian resiko. Jadi insiden itu adalah akibat dari bahaya dan resiko yang terpapar. Nah, lebih baik mencegah ya. Jadi lebih baik mencegah, karena kalau sampai terpapar ya itu urusannya mungkin akan jadi lebih panjang. Nah, bahaya dan risiko itu bisa dilakukan pengendaliannya dengan pencegahan. Jadi contohnya untuk bahaya terjatuh, ya, terus scaffolding kita buat dengan guardrail atau pagar pengaman yang ada top railnya, ada middle railnya, kemudian di bawahnya mungkin dipasang cubotnya ya, sehingga itu juga akan melindungi daripada benda-benda peralatan kita di atas jangan sampai terjatuh ke bawah, karena ada sanksinya, ada regulasinya, jangan sampai bekerja di atas lalu ada benda jatuh sehingga ada korban di bawah, itu repot jadinya. Nah, itu semua adalah bagian dari pencegahan bahaya dan risiko bekerja dengan scaffolding. Mungkin nanti kita list bahaya dan risikonya dan kemudian pengendaliannya. Kemudian bekerja sama menanggulangi masalah-masalah dan keadaan darurat. Jadi nanti bersama tim operator scaffolding lainnya dan juga pengawas scaffolding, ini kerjasama ya. Jadi ada masalah-masalah, diskusikan bersama, sehingga saat dua pemikiran itu mungkin lebih baik daripada satu pemikiran. Jadi ada beberapa orang, ya itu kan ada beberapa pemikiran. Itu semuanya bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya, dan kemudian nanti diolah pendapat-pendapat ini, apakah ada yang bisa diambil atau dicari yang lain lagi, sehingga yang terbaiklah yang akan
diambil ya sebagai solusi. Dan juga keadaan darurat ya. Jadi keadaan darurat ini adalah keadaan yang harus diambil tindakan yang cepat dan tepat. Jadi kalau sudah keadaan darurat ini nggak bisa lagi dianalisa, ya. Nggak ada waktu untuk analisa, itu harus segera ngambil tindakan cepat dan tepat. Makanya untuk menanggulangi keadaan darurat dibuatlah emergency response plan atau perencanaan keadaan darurat. Sehingga kalau terjadi keadaan darurat itu langsung ya tim penanggulangannya udah tahu, oh ya kita langsung ngambil langkah ini. Dan nggak perlu dijelasin lagi karena udah nggak mungkin ngejelasin karena keadaan dan waktunya kan namanya juga darurat. Jadi itu namanya perlu perencanaan keadaan darurat. Kalau perlu plan-nya dibuat sampai B atau C ya. Jadi nanti ketua tim penanggulangan keadaan darurat kalau ternyata nggak mungkin melaksanakan plan A langsung bilang plan B ya. Plan B itu semua anggota tim sudah tahu. Oh plan B itu gini gitu. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi. Bos, plan B itu apa? Keburu keadaan daruratnya menjadi satu insiden ya. Jadi itu namanya keadaan darurat ya. Harus segera tangani dengan cepat dan tepat. Nah, jadi dibuatlah ya emergency response plan-nya. Dan kemudian operator scaffolding juga bisa dilatih menjadi tim penanggulangan keadaan darurat. Ya, mungkin ada tim first aider-nya, ada tim fire-nya, ya mungkin aja ada kasus kebakaran dan sebagainya. Ada tim lainnya, nah semuanya itu nanti saling bekerja sama. Ya, nanti diidentifikasi ya keadaan daruratnya apa, masalah-masalahnya apa, kemudian bahaya dan risikonya apa. Jadi dibikin satu matriks, sehingga dari situ semua anggota tim bisa membaca berulang-ulang, oh ini loh, ini masalahnya, ini keadaan daruratnya, ini apa bahaya dan risikonya, kemudian ini bagaimana pengendaliannya. Jadi begitu terjadi sudah siap ya, nggak stres, nggak depresi, takut dan sebagainya, karena sudah siap. Itu bagian dari namanya manajemen risiko. Kemudian operator scaffolding juga melakukan bantuan pada user saat menggunakan scaffolding. Jadi mungkin nanti setelah scaffoldingnya berdiri, ya sudah diinspeksi, serah terima, itu nanti digunakan oleh user. Jadi operator scaffolding juga akan ikut membantu kalau ada masalah-masalah terkait scaffolding, membantu user ya. Umpamanya tiba-tiba ini ada yang longgar atau apa, ada tubot yang lepas dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada operator scaffolding untuk memperbaikinya. Lalu setelah dipakai oleh user, tentu harus dilakukan deinstalling ya, atau pembongkaran. Jadi operator scaffolding juga membongkar scaffolding tersebut ya, dan harus mengikuti SOP untuk pembongkaran scaffolding. Kalau belum ada, itu perusahaan wajib menyiapkannya. Dan bedanya dengan instalasi, kalau instalasi dari bawah ke atas, kalau pembongkaran tentu dari atas ke bawah ya. Kemudian operator scaffolding juga membuat laporan ya, laporan harian. Nanti ditujukan kemana, itu semua ada di SOP-nya ya. Mungkin ya. Sudah siapkan perusahaan, apakah dilaporkan kepada pengawas atau laporkan juga kepada manajemen dan sebagainya. Nah, nanti untuk format laporan ya biasanya sudah ada standarnya, apa aja nanti dilaporkan ya. Segala detail-detail masalah yang akan dilaporkan apa aja. Jadi mungkin sudah ada format tertentunya. Lalu melakukan evaluasi personal. Jadi di mana-mana segala sesuatu perlu kita atur ya. Kita perlu awali dengan rencana dan kita perlu akhiri dengan evaluasi dan perbaikan. Jadi di sini juga ya, selesai melakukan pekerjaannya atau selesai proyek,
maka observer scaffolding melakukan evaluasi personal. Jadi untuk introspeksi diri sendiri. Apakah saya sudah bekerja dengan benar, ya? Apakah saya sudah bekerja dengan aman dan selamat? Apakah performa kerja saya baik, ya? Ini evaluasi. Jadi ini untuk peningkatan performa ke depannya. Lalu selain melakukan evaluasi personal, mungkin ada secara tim, ya, yang melakukan evaluasi kerja bersama tim. Jadi secara keseluruhan bersama tim bagaimana performa kerja, masalah-masalahnya apa saja yang dihadapi selama pekerjaan bangun dan membongkar scaffolding, itu nanti dievaluasi ya. Dan kemudian setelah evaluasi ini tentu ada saran-saran ya untuk perbaikan dan peningkatan performa kerja, ya, baik secara personal maupun secara kerjasama tim. Ya, inilah tugas dan tanggung jawab operator scaffolding. Diharapkan dengan konsep yang dilakukan ini, dengan memanage pekerjaannya, performa operator scaffolding akan menjadi meningkat ya, semakin baik dan semakin baik. Dan intinya begini, kalau mau kreatif dan performa meningkat, maka jangan sampai atau jangan mudah berpuas diri. Karena puas diri itu menghalangi kreativitas. Bersyukur dalam arti kerohaniannya itu harus. Ya. Dan bersyukur, puas dengan berkat dari Yang Maha Kuasa, itu secara kerohanian masing-masing ya bagus ya. Tapi di sini saya nggak bicara soal bidang kerohanian. Di sini saya bicara soal bidang kerja ya dan profesionalitas. Jadi kalau kita mau dalam pekerjaan kita itu performa kita berkembang ya lebih baik, kita menjadi lebih kreatif, jangan pernah berpuas diri. Kelemahan kebanyakan orang Indonesia adalah selalu berpuas diri. Akibatnya negeri kita ini nggak maju-maju. Kalau kita lihat di negara-negara Barat, ya, negara-negara Jepang, Korea, dan sekarang Tiongkok mungkin, China, itu mereka adalah orang-orang yang nggak pernah berpuas diri dalam pekerjaannya. Mereka selalu ingin yang lebih baik dan lebih baik. Ya. Mungkin mereka berprinsip kalau hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi mereka selalu berpikir, apakah apa yang sudah saya lakukan ini bisa saya tingkatkan, bagaimana saya bisa bekerja dengan lebih baik, bagaimana saya bisa bekerja lebih baik dari si A, ya, teman saya, dan seterusnya. Dan ini merupakan suatu konsep sehingga kita ada kreativitas ya untuk mengembangkan diri. Jangan puas dengan yang sudah ada. Akhirnya kita nggak akan pernah mengembangkan performa kerja kita. Kemudian prosedur scaffolding, ya, mulai dari awal sampai akhir. Di sini pertama melakukan persiapan, ya. Melakukan persiapan. Ya. Persiapan di sini ya tentu aja rencana kerja tadi kita pahami dengan benar ya. Dan lihat apakah rencana kerjanya juga ada yang salah atau enggak gitu. Kalau yang salah segera laporkan. Gambar kerja juga gitu. Ya kita pahami dengan benar. Kalau kita memang ada bagian-bagian tidak mengerti, ya kita tanyakan. Dan kita lihat apakah ada yang salah dengan gambar kerja ini. Ya menurut kita kalau ada salah kita laporkan. Kita minta penjelasan ya. Nah, setelah ada rencana kerja dan gambar kerja ini kan akan menjadi penuntun ya dalam melakukan instalasi. Kalau sudah benar, kita pahami dengan benar, berarti kita sudah setengah siap ini. Kemudian kita harus cek komponen-komponen scaffolding ya, terutama pipa ya, tutupnya, dan sampai ada yang cacat, bengkok, atau ada dekok, berkarat dan sebagainya. Nah, kalau semua sudah diperiksa, oke, ya kumpulkan satu tempat ya, disimpan untuk segera dipakai.
Tapi kalau ada yang cacat, ya, itu dikembalikan dan minta penggantinya. Kemudian alat-alat kerja ya kita siapkan juga, dan alat pelindung diri. Jadi sembari kita periksa ya, kita periksa semuanya, alat kerja kita periksa, tim kerja. Tim kerja juga mungkin sudah tentukan siapa aja, operatornya, pengawasnya, dan sebagainya. Kalau perlu melakukan pelatihan ya, untuk benar-benar awareness-nya meningkat dan skill dan knowledge-nya juga ya. Mungkin diingatkan kembali, atau kalau yang mungkin masih agak baru, ya itu memang benar-benar dilatih lagi skill dan knowledge-nya. Kemudian koordinasi juga sama seluruh tim. Lalu izin-izin ya, terkait izin-izin, ini juga segera dibereskan. Kalau memang ada izin-izin yang belum diurus, itu segera dilakukan kepada dinas terkait. Ya. Lalu setelah itu melakukan pemeriksaan awal ya. Ya, tadi lokasi kerja, komponen-komponen scaffolding, alat pelindung diri, apakah layak pakai, rencana kerjanya, gambar kerja, kemudian sertifikasi ya, kompetensi SDM-nya, semuanya apakah sudah dipenuhi. Lalu alat-alat bantunya dicek juga apakah berfungsi dengan baik, masih bisa bekerja dengan baik, terutama alat ukur mungkin ya. Dokumen-dokumen juga ya perlu dipersiapkan, seperti SOP, JSA, form ya, form checklist juga. Mungkin ada juga do and don't ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah ini semua ya mungkin bisa menjadi alat bantu untuk kita melakukan pekerjaan. Dicek semuanya apakah sudah tersedia dan apakah tepat ya, dan layak digunakan semua. Setelah itu baru lakukan instalasi atau pemasangan. Ya ini mulai dari dasarnya, cek sole plate-nya, ya, plumb-nya, kalau tanahnya gembur, kemudian dimulai dari bawah ke atas, lalu pemasangan tangga sesuai dengan standar, lalu pagar pengaman, menguatnya mungkin pakai putlock atau brace, lalu semuanya dilakukan dengan acuan ya, checklist atau SOP atau JSA. Ya, jadi jangan memakai taksiran sendiri, ya, tapi tetap melalui standar yang sudah disahkan oleh perusahaan. Kemudian setelah itu setiap hari ya lakukan pemeriksaan harian untuk instalasi yang sudah dipasang, scaffolding yang sudah dipasang, sehingga untuk memastikan kekuatannya dan kemudian ketepatan pemasangannya, dan juga memperhatikan kelurusannya ya, jangan sampai ada miring sesedikit sekalipun, jangan sampai miring. Dan terakhir tentunya setelah semuanya selesai ada pemeriksaan final. Ini mungkin dilakukan oleh pengawas, operator mungkin bisa membantu. Setelah final, mungkin ada berita acara serah terima dari instalator ke user, lalu kemudian user akan menggunakannya. Nah, saat penggunaan oleh user ini mungkin dilakukan monitoring, briefing, membahas masalah-masalah yang ada, dan pengendalian masalah tersebut. Lalu pemeriksaan rutin harian ya untuk struktur scaffolding, dan komunikasi yang intensif dan efektif dilakukan bersama user. Kemudian setelah selesai digunakan oleh user, ini dibuat BAP lagi, dikembalikan dari user ke installer ya, plus penilaian dari user terhadap scaffolding, mungkin ya, assessment dari user. Ya, diharapkan user sih memberikan penilaian yang baik ya, mulai dari kualitas scaffolding sampai kualitas pelayanannya mungkin. Lalu setelah itu dilakukan deinstalasi atau pembongkaran. Ya. Di sini kembali acuannya adalah checklist JSA atau SOP ya, dibongkar dari atas ke bawah. Dan kemudian pemeriksaan akhir, ini memeriksa kembali komponen-komponen scaffolding, apakah ada yang
rusak karena pemakaian, lalu APD apakah masih layak pakai, alat-alat bantu, alat-alat ukur, ya. Kemudian dievaluasi sasaran target dari awal apakah memenuhi target, lalu evaluasi masa-masa yang terjadi selama instalasi, penggunaan sampai kepada pembongkaran scaffolding. Kemudian evaluasi tingkat performa kerja, ya, dari tim kerja scaffolding, apakah memenuhi harapan dan mungkin apakah bisa ditingkatkan ke depannya gitu ya. Lalu evaluasi juga kepuasan daripada user, ya, hasil dari assessment user ini, apakah mereka puas terhadap kinerja tim scaffolding. Lalu lakukan perbaikan-perbaikan, ya, jika ada hal-hal yang kurang, ya, pengembangan ke depannya agar lebih baik, dan kemudian buat laporan. Ya, itulah kira-kira prosedur scaffolding, ya, dari mulai awal, pemeriksaan awal, persiapan, pemeriksaan awal, instalasi, pemeriksaan instalasi, berita acara serah terima, penggunaan, serah terima kembali, ya, dari user installer, kemudian pembongkaran, pemeriksaan akhir, lalu perbaikan pengembangan, dan terakhir laporan. Jadi laporan ini akan menjadi bahan juga, ya, untuk evaluasi ke depan. Kemudian pengawasan scaffolding. Ya, mungkin operator, ya, suatu saat mungkin bisa menjadi pengawas scaffolding, dan nggak ada salahnya juga, ya, sebagai operator ikut bantu mengawasi scaffolding. Nah, untuk pengawasan scaffolding ini dimulai dari persiapan juga. Ya, persiapan di sini menyusun rencana, sasaran dan target pengawasan, ya. Lalu menyusun checklist atau apa yang perlu diawasi, juga SOP, ya, standar dalam melakukan pengawasan. Kemudian knowledge dan skill-nya, ya, pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan pengawasan ini dipastikan sudah dimiliki oleh pengawas, gitu. Kemudian ruang lingkup pengawasan, ya, skopnya. Jadi area apa aja yang akan diawasi, atau hanya satu area, ya. Kemudian mungkin ada beberapa pengawas, tinggal bagi-bagi skopnya yang mana-mana. Nah, disinilah ditentukan skop pengawasan. Kemudian mungkin butuh juga SK penunjukan sebagai pengawas, ya. Atau kalau memang cukup pakai job description, ya, itu sudah menjadi satu wewenang bagi pengawas untuk melakukan pengawasan. Kemudian alat-alat bantu untuk pengawasan mungkin dibutuhkan, ya, alat-alat ukur, dan kemudian water pass dan sebagainya, dan mungkin perlu foto-foto juga, lalu dokumen-dokumen, lalu koordinasi, ya, koordinasi dalam melakukan pengawasan dengan tim pengawas dan juga tim manajemen yang lainnya. Lalu kompetensi dan sertifikasi SDM. Kalau memang diperlukan, ya mungkin disertifikasi dulu sesuai dengan regulasi mungkin. Dan disiapkan semua dokumen-dokumen, ya, form, checklist monitoring, harian, mingguan. Kemudian komponen-komponen scaffolding, ya. Ini juga mungkin menjadi bahan untuk diawasi, ya, apakah semuanya layak pakai, dan juga perizinan-perizinan yang mungkin, ya, segera diurus. Nah, lalu komunikasi, ya, ini bisa dilakukan lewat briefing, ya, komunikasi singkat di pagi hari dan sore hari selesai kerja. Coaching ini pengarahan, ya, biasanya one to one, jadi dari satu orang ke orang lainnya, dari pengawas ke operator mungkin. Ya, beda sama training mungkin dari satu orang ke banyak orang, gitu. Kemudian komunikasi bisa dilakukan juga lewat meeting, ya. Mungkin meeting mingguan atau meeting bulanan, ya.
Lalu bisa dilakukan juga lewat email atau WhatsApp, atau menerbitkan surat edaran, ya, mungkin berisi pengumuman atau arahan-arahan, atau bisa juga komunikasi dilakukan dengan lisan. Ya. Mungkin lisan itu bisa dari pengawas ke seluruh tim atau one on one, ya, dari pengawas kepada salah satu orang timnya dan sebagainya. Dan kemudian disiapkan juga reward and punishment, ya. Ini akan menambah motivasi karena manusia berusaha mencari kenikmatan, reward, dan berusaha menghindari penderitaan atau punishment, sehingga akan memacu kepada timnya untuk menghindari punishment dan mengejar rewardnya. Kemudian saat pelaksanaan harian itu berdasarkan acuannya checklist apa-apa aja yang diawasi, kemudian buat catatan, ya, lalu temuan-temuan juga dicatat, dan kemudian tindak lanjut dari temuan tersebut ini juga harus dimonitoring. Apakah temuannya sudah di closing atau belum. Dan ya mungkin perlu diberikan hukuman bagi yang bekerja tidak sesuai dengan harapan, lalu diberikan penghargaan, apresiasi bagi yang bekerja dengan penuh dedikasi, ya, penuh semangat. Setelah itu dilakukan evaluasi, ya, evaluasi harian. Kemudian kalau ditemui kelemahan-kelemahan, kekurangan, lakukan perbaikan. Lalu ada masalah-masalah, dicegah nanti ke depannya, ya, pencegahan. Kemudian kekurangan itu diperbaiki, dikembangkan. Yang terakhir buat laporan. Untuk pemeriksaan dan pengujian, ini mempersiapkan juga di sini SOP, checklist, ya. Lalu buat rencana, sasaran, dan target untuk pemeriksaan dan pengujian. Kemudian skill dan knowledge-nya sudah dipastikan sudah dimiliki. Lalu skop periksa ujinya di mana aja, apakah keseluruhan scaffolding atau sebagian. Lalu alat bantu yang dibutuhkan disiapkan, ya. Kemudian tim kerjanya, ya, yang akan membantu dalam pemeriksaan dan pengujian. Lalu dokumen-dokumen dan form-form lainnya, serta identifikasi masalah yang mungkin timbul dan pengendaliannya. Ini fase persiapan. Kemudian dalam fase pelaksanaan, ini lakukan pemeriksaan dan pengujian harian, ya. Ini bisa dilakukan juga oleh operator. Lalu pemeriksaan dan pengujian final. Setelah scaffolding berdiri, selesai, nah itu dilakukan pemeriksaan final, apakah layak untuk digunakan. Jadi dari hasil temuan-temuan, ya, mungkin segera diperbaiki, gitu, ya. Dan kemudian hasil periksa uji ditindaklanjuti, ya, sambil dimonitoring terus. Ada teman-teman diperbaiki, ya, ke depan masalahnya dicegah supaya tidak terjadi, lalu lakukan perbaikan-perbaikan, pengembangan terhadap kekurangan-kekurangan, dan kemudian membuat laporan. Teknik pengawasan scaffolding, ya. Dalam melakukan pengawasan, mungkin pengawas akan membuat aturan, ya. Tapi supaya aturan itu efektif, itu harus benar-benar disosialisasikan dengan efektif. Jadi jangan sampai buat aturan, hanya diri sendiri yang tahu, gitu. Jadi pekerja nggak tahu, tiba-tiba dihukum, ya salah dong. Sosialisasikan, anggota tim sudah tahu, ya kalau mereka melanggar aturan, ya tentu akan ada sanksi. Nah, ini fair, jadi mereka tentu nggak akan komplain juga. Kemudian buat standar pengawasan, ya, dan checklist apa-apa aja yang diawasi, ini didaftarkan. Lalu laksanakan dan catat teman-teman harian. Jadi nanti dari checklist ini akan dilihat, ya, apakah ada temuan yang tidak sesuai, dibuat catatan, dan itu segera dilaporkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan tindak lanjuti hasil temuan-temuan, monitoring, hingga closing, ya. Hingga teman-teman itu benar-benar diperbaiki, itu namanya closing.
Kemudian lakukan evaluasi harian. Apakah pengawasan berjalan efektif atau enggak? Kalau kurang efektif, apa sebabnya? Ini ya, jadi dievaluasi. Sehingga kedepannya bisa melakukan perbaikan dan pengembangan. Sehingga pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan itu buat laporan ya, laporan juga bisa menjadi catatan kedepannya untuk dievaluasi. Nah, ini kira-kira teknik pengawasan scaffolding. Kemudian untuk penggunaan scaffolding itu digunakan untuk pekerjaan temporer, bukan reguler ya. Sehingga kalau dan juga ketinggiannya tertentu. Untuk yang sangat tinggi ya, mungkin gunakan gondola atau akses tali. Atau untuk pekerjaan yang reguler, umpamanya pembersihan gedung ya, itu kalau gunakan scaffolding tiap mau bersihin 3 bulan sekali pakai scaffolding ya kosnya jadi gede juga, mendingan pakai gondola atau sekarang lebih efisien akses tali. Jadi orang menggunakan akses tali lebih cepat malah ya. Kalau gondola ini kosnya agak mahal juga ya, baik daripada investasi maupun pemeliharaannya. Yang paling murah dan simpel akses tali. Untuk ketinggian yang rendah ya gunakan tangga aja. Atau sekarang ada yang scaffolding mobile juga, mungkin itu bisa digunakan. Jadi faktor keselamatan itu dinomor-satukan ya dalam menggunakan scaffolding. Dan juga menggunakan scaffolding hitung jumlah beban ya. Sehingga bisa menentukan jenis beban scaffolding yang akan diinstal. Pencegahan keadaan darurat scaffolding. Identifikasi bahaya penilaian resiko atau IBPR. Atau bahasa Inggrisnya HIRA ya. Hazard Identification Risk Assessment. Jadi ini harus dilakukan ya, untuk menemukan bahaya-bahaya dan resiko. Dan kemudian setelah mengetahui bahaya-bahaya dan risiko, buat konsep pencegahannya. Namanya juga pencegahan keadaan darurat ya. Lalu membentuk dan melatih pekerja. Ya mungkin operator dan pengawas scaffolding dilatih untuk menjadi tim yang melakukan pencegahan keadaan darurat. Kemudian membuat emergency response plan atau ERP atau perencanaan keadaan darurat dan pencegahan. Ya, ini pencegahan keadaan darurat. Keadaan darurat itu mungkin juga scaffoldingnya rubuh ya. Itu bisa menjadi keadaan darurat. Bagaimana supaya scaffolding nggak rubuh? Nah, ini dibuat ya. Konsep pencegahannya. Apakah benar-benar memastikan ya selalu diperiksa setiap hari, kalau ada yang goyang itu di reinstall ulang untuk memastikan bahwa supaya scaffolding nggak rubuh nanti. Kemudian membuat rencana keadaan darurat dan pencegahannya. Oke, jadi pencegahan lebih baik ya. Cuman kalau memang akhirnya terjadi ya penanggulangan atau pengendalian ya. Di sini pengendalian keadaan darurat scaffolding ya. Hampir sama aja. Pertama tentukan dulu mungkin keadaan resiko dan keadaan daruratnya ya dengan melakukan IBPR, identifikasi bahaya penilaian resiko atau hazard identification risk assessment, dan konsep pengendaliannya. Kalau tadi konsep pencegahan ya, sekarang pengendalian. Lalu sama membentuk tim dan melatih pekerja untuk pengendalian ya. Kalau tadi pencegahan. Pengendalian dan pemulihan keadaan darurat. Kemudian membuat perencanaan keadaan darurat, lalu bagaimana pengendalian dan pemulihannya. Jadi ada dua konsep sini, pencegahan. Kalau pencegahan tidak mampu menahan keadaan darurat ya, keadaan darurat terjadi ya dikendalikan. Nah inilah ya pengendalian keadaan darurat.
Oke, itu semua materi. Jadinya saya ngebut ya, tapi saya nggak bisa konsen soalnya ribut. Jadi mau jelasin panjang lebar juga akhirnya konsentrasinya hilang. Jadi inilah materi-materi kita pada hari kedua ini. Nanti segera saya inilah ya. Ini mungkin belum ada yang saya bagikan, mungkin saya akan bagikan. Yang pertama itu sebagai operator scaffolding harus benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya dan bisa dilakukan, bisa diterapkan di lapangan di tempat pekerjaannya dengan penuh dedikasi dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian bagaimana prosedur ya untuk scaffolding mulai dari awal pemasangan ya hingga penggunaan, lalu pada akhirnya pembongkaran, ya evaluasi dan buat laporan. Nah inilah tahap-tahapnya kira-kira. Dan kemudian bagaimana konsep pengawasan ya, pekerjaan scaffolding. Ini mungkin tugas dari pengawas scaffolding. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu yang operator sekarang mungkin beberapa bulan atau tahun ke depan mungkin sudah jadi pengawas. Gitu. Lalu bagaimana konsep pemeriksaan dan pengujian scaffolding, dan kemudian teknik pengawasan scaffolding, lalu penggunaan scaffolding itu ya. Jadi ini kan temporer. Kalau memang ada pekerjaan yang reguler ya, kosnya gede kalau hanya untuk penggunaan scaffolding hanya temporer. Jadi gunakan hal-hal yang lain yang lebih efektif dan efisien. Kemudian bagaimana pencegahan keadaan darurat dan penanggulangan atau pengendalian keadaan darurat. Oke, tugas kedua. Tugas pertama mungkin nanti kalau lupa ya saat saya bagikan materi ini mungkin sudah bisa dikerjakan sekaligus ya dengan tugas kedua ya, tugas hari kedua. Di sini ada 3 tugas juga ya. Pertama, menjelaskan prosedur pemasangan, penggunaan, dan pembongkaran scaffolding. Kemudian jelaskan tugas dan tanggung jawab operator scaffolding. Lalu yang ketiga, jelaskan cara pencegahan dan pengendalian keadaan darurat scaffolding. Ya, ini tugas yang hari kedua. Ya, ini wajib dikerjakan karena BNSP sekarang minta bukti bahwa diklat sudah dilakukan ya. Mengerjakan tugas inilah bisa dijadikan bukti. Oke, sekarang saya buka untuk tanya jawab